Perkenalkan, nama saya Lorenza Margareta Kasimo, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan proses dan siklus menstruasi pada wanita. Nah, apa sih yang disebut menstruasi atau haid? Menstruasi atau haid ini merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau disebut endometrium. Nah, menstruasi ini terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Nah, siklus rata-ratanya sekitar 21-30 hari. Namun, tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 30 hari. Siklus ini pada menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Dan selanjutnya siklus menstruasi ini memiliki 4 fase. Yang pertama ini ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang pertama ini ada fase menstruasi. Fase ini terjadi ketika ovum tidak dibuahi sperma sehingga korpus nuleum menghasilkan produksi atau menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dari hurufnya endometrium sehingga terjadi pendarahan fase menstruasi. Nah, pada menstruasi ini langsung kurang lebih dari 5 hari. Selanjutnya ada fase praovulasi. Fase ini disebut juga fase polipelasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini adalah follicle stimulating hormon yang memacu pematangan dan perangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Selanjutnya ada fase ovulasi. Ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Peningkatan estrogen menghambat FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut ovulasi. Nah, yang terakhir ini ada fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini atau folikel digraf atau folikel matang yang lelah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Nah, korpus luteum ini sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi.